Di sini sesudah Hakim bin Hizam dinasehati oleh Nabi SAW, Hakim bin Hizam dibukakan kesadaran di dimensi sakhawatun nafsi, yakni kesadaran dermawan diri atau rasa dermawan diri. Dan kesadaran itu konsisten diamalkan oleh Hakim bin Hizam hingga akhir hayat beliau. Dalam riwayat Ishaq ibni Rahawai disebutkan ketika meninggal dunia pada masa Muawiyah, Hakim bin Hizam sudah menjadi orang Quraisy yang paling banyak meninggalkan harta warisan saking kaya rayanya. Sakhawah nafsi, cara agar rezeki menjadi banyak yang diberkahi. Hakim bin Hizam adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dunia dalam keadaan kaya raya. Awalnya ia seorang yang sibuk dalam kemiskinan hingga beberapa kali ia meminta sedekahan kepada Nabi. 1 hingga 2 kali ia diberi sedekahan oleh Nabi. Saat ketiga kalinya Nabi memberinya sedekahan, namun sambil menasehati kepada Hakim bin Hizam. Ya Hakimu, inna hadzal mala khadiratun khalwatun, faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi, waman akhadhahu bi isyrafi nafsin lam yubarak lahu fihi. Kalladzi ya'kulu wala yashba'u, al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Hai Hakim, sungguh harta ini hijau dan manis. Siapa saja yang memperolehnya dengan rasa sakhawah nafsi atau rasa dermawan diri, ia akan diberkahi di dalamnya. Dan siapa yang memperolehnya dengan isyrafun nafsi atau keserakahan diri, ia tidak akan diberkahi di dalamnya. Seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Setelah menerima nasihat tersebut, menerima nasihat dari Nabi tersebut, dalam kitab Shahih Bukhari diriwayatkan bahwa Hakim bin Hizam menyatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak akan meminta lagi kepada seorang pun sesudahmu sampai aku meninggal dunia. Jadi di sini Hakim bin Hizam itu mengangkat sumpah, memiliki komitmen di depan Nabi bahwa beliau tidak akan pernah meminta-minta lagi sesudah dinasehati oleh Nabi dengan hadis tadi. Dan benar, Hakim bin Hizam diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Bakar pernah memanggil Hakim bin Hizam untuk diberi bagian harta fai atau harta rampasan musuh tetapi tanpa peperangan. Namun ia tidak mau menerimanya. Kemudian di zaman Umar juga memanggil Hakim bin Hizam untuk diberi bagian harta fai. Dan Hakim bin Hizam juga menolaknya, tidak mau menerimanya. Umar pun berkata, aku meminta kalian menjadi saksi, wahai kaum muslimin, bahwa aku sudah memberikan hak fai, hak harta fai kepada Hakim bin Hizam, tapi ia enggan mengambilnya. Hakim bin Hizam tidak pernah lagi meminta kepada seorang pun sesudah dinasehati oleh Rasulullah SAW sampai kemudian Rasulullah itu meninggal dunia. Hakim bin Hizam betul-betul komitmen dengan apa yang disampaikan oleh dia di depan Nabi. Di sini sesudah Hakim bin Hizam dinasehati oleh Nabi SAW, Hakim bin Hizam dibukakan kesadaran di dimensi sakhawatun nafsi, yakni kesadaran dermawan diri atau rasa dermawan diri. Dan kesadaran itu konsisten diamalkan oleh Hakim bin Hizam hingga akhir hayat beliau. Dalam riwayat Ishaq ibni Rahawai disebutkan ketika meninggal dunia pada masa Muawiyah, Hakim bin Hizam sudah menjadi orang Quraisy yang paling banyak meninggalkan harta warisan saking kaya rayanya. Lalu apa sih sakhawatun nafsi yang diamalkan oleh Hakim bin Hizam ini? Artinya apa yang dimaksud dengan kedermawanan diri? Rasa dermawan diri tidak akan muncul kalau Anda tidak memiliki rasa kaya. Seperti Hakim bin Hizam, ia sukses kaya raya dengan membangun rasa sakhawatun nafsi atau rasa dermawan diri, yang rasa tersebut muncul dari rasa kayanya. Orang yang punya rasa kaya secara auto ia akan dermawan. Dermawan itu bukan hanya kepada orang lain loh, melainkan juga dermawan kepada diri sendiri. Sakhawah atau dermawan pada orang lain jelas tidak perlu saya jelaskan, karena soal sedekah dan amal jariah sudah begitu banyak ajakannya.
Maka ini track record Anda sudah jelas untuk keputusan Anda di dalam memberi infak Jumat. Kalau infaknya masih di bawah 5.000, memberi ke orang tua masih 50.000, itu Anda belum sakhowah kepada orang lain. Track recordnya jelas. Yang sering tidak disadari Anda adalah sakhowah kepada diri sendiri. Sebab banyak orang yang pelit kepada dirinya sendiri alias irit. Di masyarakat kampung, mendapatkan harga murah itu seperti mendapatkan mukjizat yang dicari oleh setiap orang. Mencari harga murah menjadi mentalitas orang umum disebabkan kebanyakan mereka tidak memiliki rasa sakhowah kepada diri sendiri, tidak memiliki rasa dermawan kepada diri sendiri. Beli barang untuk diri sendiri, pilih yang murah. Barang murah ada kualitasnya juga tidak. Itu artinya orang yang pelit kepada dirinya sendiri. Irit, hitung-hitungan, mental gratisan, itu semua Anda pelit kepada diri Anda sendiri, bukan sikap sakhowah kepada diri sendiri. Padahal yang menjadikan rezeki diberkahi, yakni rezeki yang membawa kemuliaan, kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan, dan keceriaan adalah rezeki yang diperoleh dari rasa sakhowah. Jadi sudahi itu mental harga murah, mental irit, mental gratisan, mental hitung-hitungan. Anda harus menyudahi karena itu menjadikan rezeki Anda tidak berkah. Jalan kaya itu kedermawanan. Dermawan itu bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri juga harus dermawan. Jadi yang happy, yang gembira, yang senang, kalau mengeluarkan uang jangan lagi disetir oleh rasa khawatir uangnya habis, khawatir duitnya datang dari mana lagi, khawatir tidak bisa menabung dan lain-lain. Lepaskan khawatir-khawatir itu, ganti dengan rasa gembira yang tinggi saat mengeluarkan uang. Jadi keluarkan uang dengan rasa gembira. Itu adalah bagian dari karakter sakhowatun nafsi. Di samping rasa dermawan pada orang lain dan pada diri sendiri, sakhowatun nafsi juga rasa lepasnya hati dari rasa kere, rasa miskin. Yang muncul hanya adalah rasa cukup di dalam hati. Rasa sangat cukup menjadikan Anda tidak lagi berminat untuk menerima sumbangan dari orang lain. Apalagi iri melihat orang lain menerima banyak sumbangan. Menginginkan saja sudah tidak. Dan maaf, malah perut mual, ya. Malah perut mual kalau menyaksikan orang dengan riang gembira menerima bantuan ini itu, bantuan sosial ini dan itu. Perutnya mual menyaksikan itu. Sebab ini Hakim bin Hizam bersumpah tidak mau lagi meminta-minta uluran tangan orang sesudah janjinya di depan Rasulullah SAW. Orang yang punya rasa sakhowah itu, rasa yang muncul hanya rasa bagaimana tangannya di atas, bukan bagaimana tangannya di bawah. Yang ada adalah rasa kaya, sadar sepenuhnya saya orang kaya. Cara-cara yang ditempuh oleh Hakim bin Hizam inilah cara-cara memperoleh rezeki yang diberkahi. Rezeki ketika berkah itu Masya Allah dahsyatnya. Punya mobil saja, mobilnya bisa menasehati orang lain. Melihat Anda punya mobil, orang bisa mengambil hikmah. Itu anak penuh jerih payah, konsistensinya tinggi membangun bisnis. Makanya sekarang dia jadi kaya. Mobilnya ganti-ganti terus. Yang demikian ini, mobil Anda saja bisa menasehati orang lain. Nah, kebalikan dari sakhowatun nafsi adalah isyrafun nafsi atau keserakahan diri. Isyrafun nafsi ya jelas kebalikannya dari sakhowatun nafsi. Pelit memberi nafkah, irit, hemat, rasa miskin, mental kere, mental gratisan, mental harga murah. Itu semuanya sikap-sikap yang muncul akibat serakahnya diri kepada harta. Isyrafun nafsi ini atau keserakahan diri ini yang menjadikan rezeki Anda itu kemudian tidak berkah dan juga tidak melimpah. Suami istri sudah ASN semuanya, gaji sudah tinggi, tapi kerjaannya sibuk cari hutangan karena selalu merasa kurang. Bisnis sudah segede wilayah Jawa Tengah, tapi kerjaan hatinya penuh tekanan karena menanggung hutang bank banyak. Kerja sudah dari pagi sampai malam, capek tidak karuan, tapi rezekinya seret terus-terusan. Bisnis macam-macam, tapi miskinnya sangat istiqomah. Duit banyak, tapi pikirannya maksiat melulu. Itu semua gejala-gejala rezeki Anda tidak diberkahi. Kalau rezeki Anda diberkahi, Anda bisa saja punya hutang, tapi lancar membayarnya, tidak memberi efek tekanan batin. Bisa saja rancangan bisnis Anda kecil tapi diberi pertumbuhan yang membludak. Bisa saja gaji Anda kecil tapi cukup dan membahagiakan. Bisa saja Anda berezeki banyak tapi Anda mulia, terhormat dan terhindar dari maksiat. Nah,
pindah dari rezeki tidak berkah menjadi rezeki berkah, itu tidak lain jadilah Hakim bin Hizam, mengubah mental isyrafun nafsi menjadi mental sakhawatun nafsi. Dari mental yang serakah digubah menjadi mental yang dermawan.